Tidak berapa lama setelah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan, pimpinan pemuda Wawo dan sekitarnya, Kolaka Utara, Ali Kamri mengunjungi Kabashima Taicho di Pomala untuk meminta senjata dengan diantar oleh Shigemitsu. Tapi Kabashima tidak dapat memberikan senjata, karena senjata di Pomala telah didaftar oleh Australia. Kabashima hanya menjanjikan 1.000 pucuk yang akan diambil dari Kendari. Kemudian Ali Kamri datang menagih janji Kabashima, tetapi tidak dipenuhi karena senjata di Kendari telah dibuang ke Teluk Kendari. Kali ini Ali Kamri hanya mendapatkan beberapa samurai, sejumlah pistol, dan sejumlah granat tangan. Peta yang bergerak di bawah tanah setelah proklamasi kemerdekaan, pada awal September 1945 berhasil mendapat 2 pucuk senjata dari Jepang. Sejak terbentuknya API, pemuda Kolaka di bawah pimpinan Tahrir dan Ali Kamri berhasil mendapatkan 49 pucuk karabin, yaitu senjata yang dibuang Jepang di pelabuhan Pomala. Penyelaman senjata ini tidak mendapat rintangan dari Jepang. Turut sertanya beberapa orang Jepang dalam perjuangan menentang Belanda. Nica menggambarkan betapa jauhnya oknum tentara Jepang membantu mendirikan kekuasaan RI di Sulawesi Tenggara, walaupun kemungkinan di dalamnya terselip alasan pribadi masing-masing. Di antara mereka malah ada yang berpangkat perwira, Taicho Kapten. Pada tanggal 5 September 1945, Andi Puna selaku kepala penyelidik barisan API, mengutus Salampesi untuk melaporkan bahwa nama barisan peta diganti menjadi Barisan API, Angkatan Pemuda Indonesia. Kapten Kabashima menerima baik perubahan nama peta menjadi API. Kapten Kabashima menyampaikan telah bertemu tokoh Islam K. Haji Mahading dan memberi senjata api sebanyak 51 pucuk. Pemberian senjata api dari Kapten Kabashima dilakukan secara rahasia melalui seorang gocho, sersan, dibuang, ditenggelamkan, ke dasar laut, dan pemuda suku Bajo berusaha mengambil dengan menyelam yang diawasi pemuda api. Pada tanggal 18 September 1945 Kapten Kabashima memberi bantuan pemerintah RI dan barisan pejuang bersenjata berupa 1 kapal motorboat untuk angkutan laut, 6 mobil truk untuk angkutan darat, dan beberapa perlengkapan kemiliteran. 1 ekspedisi tentara sekutu berangkat dari Kendari ke Kolaka pada tanggal 19 November 1945 dengan maksud menjemput bekas tentara KNIL yang ditawan oleh Jepang dan dipekerjakan di tambang nikel Pomala. Pada pagi hari itu, pukul 07.00 Andi Kasim Tuan Petor Kepala Pemerintah RI Kolaka didampingi Yunus Ketua API, menunggu kedatangan tentara Belanda, sekutu dari jurusan Kendari di tempat itu dipasang penghambat jalan mobil menuju ke Pomala. Senjata laras panjang digunakan 30 pucuk. Pengatur Rakyat Republik Bersenjata Tajam, Indumo Daeng Makalu Kepala Distrik Kolaka dibantu Nur Kepala Kampung Kolaka. Pada pukul 11.00, kedengaran deru mobil dari arah Kendari. Tentara Belanda, sekutu dengan 3 pengawalnya lengkap senjata api turun di tempat penghalang jalan. Komandan tentara Belanda, sekutu bertolak pinggang, berkata, kurang ajar siapa yang pasang kayu penghalang di sini. Ada 4 orang tentara Jepang tanpa senjata dan topi baja, 2 orang sopir mobil truk persiapan mengangkut bekas KNIL yang tinggal di kampung Huko. Komandan tentara Belanda, sekutu memerintahkan ke-4 tentara Jepang mengangkat dan menyingkirkan kayu penghalang jalan. Sementara ke-4 tentara Jepang hendak mengangkat kayu penghalang, tiba-tiba Andi Kasim yang didampingi Yunus muncul langsung berhadap-hadapan dengan tentara Belanda, sekutu. Akhirnya terjadi dialog antara Andi Kasim dengan Komandan Tentara Belanda, Sekutu. Aka, selamat siang Tuan, saya Andi Kasim Petor Kepala Pemerintah RI Kolaka Daerah Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta. TB, saya Letnan John Van Boon Tentara Sekutu, atas perintah Komandan Tentara Sekutu di Makassar saya mau ke Pomala untuk memeriksa keadaan dan peninggalan tentara Jepang, dan mengambil bekas KNIL yang pernah ditawan tentara Jepang di Pomala. Aka, di mana surat perintah Komandan Tentara Sekutu? TB, Letnan John Van Boom diam pura-pura meraba saku bajunya, tidak dapat memperlihatkan surat perintah Komandan Tentara Sekutu. Aka, Tuan melanggar memasuki daerah RI tanpa izin pemerintah RI Kolaka, Tuan tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Pomala. Senjata tuan-tuan dititip di markas barisan peta API Kolaka. Bila tuan-tuan kembali dari Pomala senjatanya boleh diambil. Keamanan tuan-tuan selama berada dalam daerah RI Kolaka tanggungan kami. Kalau tuan-tuan tidak menghiraukan permintaan kami, keselamatan tuan-tuan di luar pengetahuan kami.
Letnan John Van Boon dengan congkak tanpa kata-kata melanjutkan perjalanan ke Pomalaa melewati pos-pos barisan peta api. Letnan John Van Boon dan pasukannya jelas adalah tentara Nica, yang tidak mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 dan menghina serta memandang enteng pemerintah dan pejuang bersenjata pembela proklamasi 17 Agustus 1945. Sore hari pada pukul 15.30 tanggal 19 November 1945 rombongan kembali dari Pomalaa, pada saat akan melewati pos penjagaan Sabilambo, maka para pemuda menghadang mereka. Tembakan pertama dimulai disusul tembakan beruntun dari pemuda pejuang. Tentara Nica membalas tembakan beruntun, seorang pemuda Republik kena tembakan. Tentara Jepang lompat berlindung di selokan tidak melepaskan tembakan, kemudian berteriak, Indonesia. Tembak, di sini Nippon Tuan, Nippon Indonesia Banzai. Seluruh tembakan pejuang bersenjata diarahkan pada mobil tentara Nica. Pemuda pejuang serempak menembak sambil berteriak, kalau mau hidup menyerah tentara Nica diserbu barisan tombak, Letnan John Van Boon menghilang, lari meninggalkan pasukannya sambil bertempur. Satu orang tentara Nica, berkebangsaan Indonesia, mati tertombak oleh pemuda Lantema dengan menggunakan tombak karada. Ada dua orang tentara Nica, bangsa Indonesia, menyerah dengan senjatanya Yongglegan, Jenggel, dua orang tentara Jepang luka ringan bagian paha. Setelah mendapat pertolongan Palang Merah Indonesia mereka bergabung dengan pemuda pejuang. Pada pukul 17.00 para pejuang bersenjata mengadakan apel konsolidasi dan pemekaran organisasi perjuangan di Markas Pemuda Pundoho. Selesai santap siang dan istirahat, Opu Topa Tampanangi anggota BPR, Badan Pertimbangan Revolusi, mengumumkan terbentuknya PKR, Pembela Kedaulatan Rakyat. Karena Raja Tua tak mengizinkan pemuda-pemuda melakukan perlawanan di Poso, maka para pemuda PNI pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda menyerahkan senjatanya sebelum bertempur. Utusan M. Landau dari Pri Palopo melihat situasi ini, selanjutnya dengan cepat kembali ke Palopo untuk melaporkan situasi di Poso melalui Tentena dengan dikawal satu regu kesatuan Laskar, Tanjung Bulu dipimpin Martinus. Pada akhir November 1945 utusan organisasi pemuda Poso Y.K. Yanis dan Ahmad Dahlan menuju Sengkang untuk menghindari konferensi pemuda se-Sulawesi. Konferensi tersebut menghasilkan kebulatan tekad menolak kedatangan Belanda di Indonesia. Konferensi pemuda itu juga mengusulkan agar dapat memberikan bantuan persenjataan dari pihak manapun untuk mengusir penjajah Nica yang dibantu oleh sekutu di Indonesia. W.L. Talasa ikut pula menghadiri pertemuan pemuda di Sengkang, kemudian meneruskan perjalanan ke Watampone. Karena kota Poso sudah dikuasai oleh Belanda, maka markas perjuangan dipindahkan keluar kota Poso yaitu Malei. Pada tanggal 31 Desember 1945 Kesatuan Laskar Tanjung Bulu ditingkatkan susunan personaliannya karena wilayah kegiatannya meliputi seluruh Sulawesi Tengah. Para pejuang tersebut menjadi pimpinan Laskar Tanjung Bulu Sulawesi Tengah dan bermarkas induk di Kampung Malei, dan segala kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masing-masing pimpinan di daerah yang telah ditentukan dan senantiasa kompak dengan pimpinan komando markas di Malei. Sejak tanggal 12 Oktober 1945 pasukan sekutu, Australia, ditempatkan di kota Tomohon sekaligus menjadi markas Nica. Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan, juga tempat pusat-pusat pimpinan agama Kristen dan Katolik sejak puluhan tahun. 45 di Manado, baik pemuda maupun militer sepakat bahwa aksi perebutan kekuasaan harus dimulai oleh kalangan tentara bersenjata, yaitu dari Teling Manado, tempat berpusat potensi militer Belanda. Seorang tokoh pejuang yang telah turut dalam barisan tentara sekutu yang memimpin tangsi hitam di Teling adalah Letnan Lembong. Bulan Januari 1946 ia meninggalkan kota Manado untuk seterusnya bergabung dengan tentara revolusi di Jawa, niat untuk menumbangkan kekuasaan militer Belanda di daerah ini diambil alih CH. CH Taulu, seorang bekas NIL yang mengepalai gudang-gudang suplai bahan makanan dan pakaian tentara di Teling. Berdekatan dengan gudang-gudang ini terdapat arsenal, gudang senjata, yang ketika itu berada di bawah pimpinan Sersan SD Mais, Wuisan. Melalui kampanye, maka di kalangan militer KNIL ditaburkan rasa kecewa terhadap pelayanan yang diskriminatif terhadap anak buah bangsa Indonesia. Dari segi politik, dilancarkan desas-desus bahwa janji Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942 untuk memberikan persamaan hak dan pemerintahan sendiri kepada bangsa Indonesia,
ternyata dikesampingkan oleh Nica. Jadi, satu-satunya jalan ke arah persamaan, keadilan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia termasuk tentara KNIL adalah menggulingkan pemerintahan Nica. Sejak tanggal 12 Oktober 1945 pasukan sekutu, Australia, ditempatkan di kota Tomohon sekaligus menjadi markas Nica. Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan, juga tempat pusat-pusat pimpinan agama Kristen dan Katolik sejak puluhan tahun, 45 di Manado, baik pemuda maupun militer sepakat bahwa aksi perebutan kekuasaan harus dimulai oleh kalangan tentara bersenjata, yaitu dari Teling Manado, tempat berpusat potensi militer Belanda. Seorang tokoh pejuang yang telah turut dalam barisan tentara sekutu yang memimpin Tangsi Hitam di Teling adalah Letnan Lembong. Bulan Januari 1946 ia meninggalkan kota Manado untuk seterusnya bergabung dengan tentara revolusi di Jawa, niat untuk menumbangkan kekuasaan militer Belanda di daerah ini diambil alih CH. CH Taulu, seorang bekas KNIL yang mengepalai gudang-gudang suplai bahan makanan dan pakaian tentara di Teling. Berdekatan dengan gudang-gudang ini terdapat arsenal, gudang senjata, yang ketika itu berada di bawah pimpinan Sersan SD Mais, Wuisan. Melalui kampanye, maka di kalangan militer KNIL ditaburkan rasa kecewa terhadap pelayanan yang diskriminatif terhadap anak buah bangsa Indonesia. Dari segi politik, dilancarkan desas-desus bahwa janji Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942 untuk memberikan persamaan hak dan pemerintahan sendiri kepada bangsa Indonesia, ternyata dikesampingkan oleh Nica. Jadi, satu-satunya jalan ke arah persamaan, keadilan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia termasuk tentara KNIL adalah menggulingkan pemerintahan Nica. Kapten belum dapat menyaksikan sendiri bahwa pos-pos melakukan kewajiban mereka dengan baik. Tiba di markas Teling, penjaga pos memberi hormat, piket datang menjemput dengan sikap hormat, kemudian minta kepada perwira Belanda supaya senjatanya diserahkan. Pengawal-pengawalnya mengawasi pelaksanaan permintaan piket itu. Barulah kapten itu sadar bahwa ia sudah terjebak, tetapi mengikuti perintah untuk masuk di tempat tahanan, di mana Letnan Verwaayen, wakilnya sudah ada lebih dahulu setelah ia ditangkap oleh pengawalnya sendiri. Sewaktu aksi penangkapan sedang berjalan, maka pada jam 4 bertempat di markas tentara Bukit Teling, Wangko Sumanti mengambil bendera Belanda yang disimpan di pos penjagaan. Merobek warna birunya dan bersama teman-temannya menaikkan bendera yang menjadi dwi warna di tiang bendera Tangsi Teling. Para pemuda lainnya juga mengikuti tindakan itu, sehingga di sana-sini tampak merah putih berkibar 47. Menjelang subuh Wim Kereh memimpin pasukan untuk membebaskan kaum nasionalis yang selama ini ditahanan di penjara Manado. Para tawanan politik yang terlibat dalam rencana pemboikotan perayaan 10 Januari pagi itu dapat pulang ke rumah masing-masing, seperti John Rahasia, Gea Maenkom, Kusno, Danu Pojo, G. Dauhan, Pohapantou, A. Manopo, Max Tumbel, Dr. Sabu, F.W. Kumontoy, dan Matt Cannon. Dengan pengambilan alihan pimpinan KNIL dan Nica secara sepihak ini, maka semua warga Belanda menjadi status tawanan dan mereka diasingkan dalam suatu kompleks perumahan di Sario Manado. Para keluarga dapat menggabungkan diri dengan mereka, sedang harta milik mereka tidak diganggu, kecuali kendaraan-kendaraan mereka yang semuanya dinyatakan dalam rekwirasi. Yang tidak memilih status tawanan adalah rohaniwan-rohaniwan Katolik, seperti pastor, frater, bruder, dan suster yang tetap menjalankan tugas-tugas mereka dalam bidang paroki, sekolah dan perawatan. Berkenan dengan peralihan kekuasaan ini, maka media yang maha penting, yaitu Dinas Penerangan yang sebelumnya dibina oleh Nica, berupa R.V.D., percetakan pemerintah dan siaran radio, dikuasai oleh pemerintah nasional dan pimpinannya diserahkan kepada Walter Sairang, dibantu oleh Jojo Com, keduanya wartawan nasionalis. Tujuan utama daripada peristiwa perebutan kekuasaan ini ialah turut dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang sedang berkobar di seluruh tanah air dan berpusat di Yogyakarta. Kaum perintis nasional yang tidak banyak itu harus menyerahkan obor perjuangan kepada barisan pemuda yang akan dijuluki kemudian Angkatan 45. Itulah sebabnya pembinaan jiwa pemuda yang bersifat menyeluruh di daerah ini harus dijalankan segera melalui media penerangan dan propaganda. Surat kabar dan selebaran menggunakan kesempatan untuk menanamkan dan menjelaskan tentang maksud perebutan kekuasaan ini.
Dengan pengambilan alihan pimpinan KNIL dan Nica secara sepihak ini, maka semua warga Belanda menjadi status tawanan dan mereka diasingkan dalam suatu kompleks perumahan di Sario, Manado. Para keluarga dapat menggabungkan diri dengan mereka, sedang harta milik mereka tidak diganggu, kecuali kendaraan-kendaraan mereka yang semuanya dinyatakan dalam rekuirasi. Yang tidak memilih status tawanan adalah rohaniwan-rohaniwan Katolik, seperti pastor, frater, bruder, dan suster yang tetap menjalankan tugas-tugas mereka dalam bidang paroki, sekolah dan perawatan. Berkenan dengan peralihan kekuasaan ini, maka media yang maha penting, yaitu Dinas Penerangan yang sebelumnya dibina oleh Nica, berupa R.V.D., percetakan pemerintah dan siaran radio, dikuasai oleh pemerintah nasional dan pimpinannya diserahkan kepada Walter Sairang, dibantu oleh Jojo Com, keduanya wartawan nasionalis. Tujuan utama daripada peristiwa perebutan kekuasaan ini ialah turut dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang sedang berkobar di seluruh tanah air dan berpusat di Yogyakarta. Kaum perintis nasional yang tidak banyak itu harus menyerahkan obor perjuangan kepada barisan pemuda yang akan dijuluki kemudian Angkatan 45. Itulah sebabnya pembinaan jiwa pemuda yang bersifat menyeluruh di daerah ini harus dijalankan segera melalui media penerangan dan propaganda. Surat kabar dan selebaran menggunakan kesempatan untuk menanamkan dan menjelaskan tentang maksud perebutan kekuasaan ini. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.